Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana. Di video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal cermin cekung. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Jadi kita tulis apa aja yang diketahui di soal. Sebuah benda setinggi 6 cm berada 8 cm di depan cermin cekung. Karena di depan cermin berarti S-nya positif. Jika jari-jari cermin 20 cm, maka F-nya itu separuhnya, yaitu 10 cm. Positif karena cerminnya cermin cekung. Maka hitunglah jarak bayangan, perbesarannya, tinggi bayangan, gambar pembentukan bayangan, serta 3 sifat bayangannya. Nah, sekarang kita kerjakan yang A, jarak bayangan atau S-aksen. Karena yang dicari S-aksen, maka letakkan S-aksen di ruas sebelah kiri, seperti berikut. Nah, hal ini untuk mempermudah proses perhitungannya. Nah, sampai sini kita samakan penyebutnya. Terserah pakai cara bagaimana. Ini adalah salah satu contoh menyamakan penyebut dari suatu pecahan. Jadi kita kalikan silang, tapi yang kiri itu lebih dulu. Karena itu negatif, maka juga kita ikut sertakan negatifnya. Kemudian penyebutnya kita kalikan dan sebagai penyebut di bawah ini. Nah, begitu. Kemudian kita hitung 8 dikurangi 10 dibagi 80. Maka kalau mencari S-aksen itu dibalik 80 per negatif 2. Jadi hasilnya S-aksennya 40 cm. Di situ ada tanda negatif. Tanda negatif menyatakan bahwa bayangannya bersifat maya dan tegak. Selanjutnya yang kedua, mencari perbesaran bayangan. Ini bisa gunakan rumus seperti ini. Kita peroleh S-aksennya tadi negatif 40 dan S-nya 8. Karena ada harga mutlak berarti nilai M itu selalu positif. Jika M lebih dari 1, maka bayangannya bersifat diperbesar. Selanjutnya yang C, itu kita mencari tinggi bayangan atau kita simbolkan H aksen. Ini juga bisa menggunakan rumus perbesaran. Nah, kemudian kita kalikan silang antara keduanya. Nah, kalau yang ini terserah mau kiri dulu atau kanan dulu. Tetapi yang paling enak itu yang ditanyakan kita letakkan di ruas sebelah kiri. 5 dikalikan 6 kita letakkan di ruas sebelah kanan. Sehingga diperoleh H aksen 30 cm. Karena bayangannya lebih besar daripada bendanya, maka sifatnya diperbesar. Selanjutnya, yang keempat itu menggambarkan pembentukan bayangan. Kita gambarkan sumbu utama dan cerminnya. Kita tentukan titik F dan titik 2F. Di soal, jarak fokus adalah 10 cm, sehingga antara cermin ke titik F juga 10 cm. Kemudian, benda diletakkan 8 cm di depan cermin, sehingga kita gambarkan bendanya di titik itu. Setelah itu baru menggambarkan sifat sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan lewat fokus. Sinar datang dari pusat kelengkungan dipantulkan di titik itu juga. Kemudian kita perpanjang sinar pantulnya. Nah, ketemulah di titik belakang cermin itu, perpotongan sinar pantul. Nah, jadi di tempat itulah terdapat bayangannya.
Dari situ bisa kita simpulkan pertanyaan yang ke-5, 3 sifat bayangan. Yang pertama adalah maya, karena berada di belakang cermin. Yang kedua tegak, karena sama-sama menghadap ke arah atas. Selanjutnya yang terakhir diperbesar.